Iran atau Republik Islam Iran dulunya bernama Persia. Ya, ini adalah negeri yang dulu punya istana megah, permadani indah, dan kucing-kucing kesayangan para raja yang kini kita kenal sebagai kucing Persia. Negeri para mullah ini adalah salah satu peradaban tertua di dunia, 2500 tahun, tempat lahirnya puisi, filsafat, dan astronomi. Disinilah legenda 1001 malam yang terkenal itu berasal. Disinilah peradaban yang disegani Alexander Agung itu digerogoti oleh cacing-cacing imperialis Inggris dan Amerika. Disinilah tanah para penyair Hafiz dan Sa'di itu dinodai oleh sepatu bot tentara bayaran Reza Pahlavi yang haus akan kekuasaan. Disinilah Omar Khayyam di era keemasan Islam menghitung pergerakan bintang-bintang dengan ketepatan yang membuat NASA modern mengangguk-angguk. Disinilah para sufi dan filsuf seperti Jalaluddin Ar-Rumi dan Ibnu Sina menyalakan obor ilmu pengetahuan yang kemudian dipinjam atau lebih tepatnya dicuri oleh Eropa. Disinilah perempuan Persia sudah berhak memiliki harta dan memilih suami ketika perempuan di Prancis masih dianggap sebagai perabot rumah tangga. Sayang seribu sayang, semua kejayaan ini justru menjadi bumerang. Kemegahan Persia kuno telah membuat para penjajah modern Inggris dan kemudian Amerika menjadi keranjingan. Mereka tidak datang untuk mengagumi karpet atau membaca puisi Hafiz. Mereka tidak datang untuk belajar filsafat dari buku-buku kedokteran Ibnu Sina yang legendaris itu. Mereka tidak datang untuk menghormati hak perempuan Persia yang sudah maju 1000 tahun di atas ibu-ibu Eropa. Mereka tidak datang untuk menikmati mata air di Shiraz atau keindahan arsitektur masjid-masjid biru di Isfahan. Sebaliknya, mereka datang untuk satu hal, minyak. Ya, minyak. Minyak yang cair, hitam dan bau belerang. Komoditas yang akan menggerakkan tank-tank, pesawat-pesawat tempur, dan pabrik-pabrik industri negara barat. Mereka datang untuk mengubah Persia yang agung menjadi pom bensin. Mereka datang untuk menghancurkan setiap tulang punggung kemandirian bangsa ini, menggantinya dengan boneka-boneka tak bermoral yang rela menjual ibu kandungnya sendiri demi kursi dan dolar. Pada video ini, kita akan menelusuri sejarah bagaimana puncak kehancuran itu dimulai dari seorang perwira kampungan bernama Reza Khan, atau yang lebih kita kenal dengan Reza Shah, yang pada tahun 1921 tanpa malu-malu menyerahkan leher Persia ke tangan setan London. Dan dari titik nadir itu, kita akan menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Persia yang terinjak-injak bangkit dari lumpur penghinaan, bagaimana mereka berjuang melawan sanksi ekonomi yang mencekik leher, bagaimana mereka menderita kelaparan, kehilangan, dan pembantaian di jalanan oleh agen-agen Safak, bagaimana mereka bertahan di tengah blokade global yang dirancang oleh Gedung Putih dan antek-antek Zionis, bagaimana mereka mengubah setiap tetes sanksi menjadi peluru, dan bagaimana pada akhirnya, setelah puluhan tahun dihina, disiksa, dan direndahkan, mereka berdiri sebagai negara paling disegani di kawasan Asia Barat, paling dibenci oleh para penjajah, paling ditakuti oleh Paman Sam, dan paling merdeka di antara bangsa-bangsa yang lain. Jadi, jangan matikan layar ponsel Anda, jangan alihkan pandangan, karena apa yang akan Anda saksikan dalam video ini adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan itu tidaklah diberikan. Ia direbut dengan darah, dengan air mata, dan dengan doa yang tidak pernah putus di sepertiga malam. Selamat menyaksikan kebangkitan singa Persia dari cengkeraman serigala-serigala barat. Tahun 1921, seorang perwira militer ambisius bernama Reza Khan yang tidak punya darah biru sedikit pun melakukan kudeta militer terhadap dinasti Qajar yang sudah lemot dan bobrok dengan bantuan bayonet Inggris yang licik. Tahun 1925, setelah dinasti Qajar runtuh, Reza Khan kemudian menobatkan dirinya menjadi Reza Shah Pahlavi, yang secara harfiah, Shah berarti raja dalam bahasa Persia. Dia adalah mantan tentara yang tidak punya pemahaman agama, tidak punya akar budaya Iran yang sejati, tetapi punya ambisi setinggi Gunung Alborz. Dia ingin mengubah Iran menjadi negara yang mirip dengan negara Turki sekuler ala Mustafa Kemal Atatürk. Apa yang dia lakukan? Dia mengganti nama Persia menjadi Iran. Dia menghancurkan jubah ulama. Dia paksa laki-laki pakai topi ala barat yang disebut Klah Pahlavi.
Dia larang perempuan pakai jilbab, para ulama yang protes dipenjara atau dibuang. Dia gemar menyita tanah rakyat untuk keluarganya. Dia membangun rel kereta api dari utara ke selatan, bukan untuk rakyat, tapi untuk mengangkut minyak Iran ke kantong-kantong penjajah. Tahun 1941, Perang Dunia II sedang membara. Uni Soviet dan Inggris menyerbu Iran karena Reza Khan dianggap terlalu dekat dengan Jerman Nazi. Mereka paksa Reza Khan turun tahta dan dibuang ke Johannesburg, Afrika Selatan, tempat dia mati dengan hina. Tahta kerajaan kemudian diberikan kepada anaknya, bernama Mohammad Reza Pahlavi, yang saat itu masih berumur 22 tahun. Pemuda yang lemah, plin-plan, dan tidak punya karisma, di mana Inggris dan Amerika dengan mudah mengontrol bocah ini. Pangeran muda yang pengecut, yang belajar di sekolah elit di Swiss, yang lebih nyaman bicara bahasa Prancis daripada bahasa Persia, dan yang merasa bahwa misi sucinya adalah menjadi penjaga gerbang kepentingan Barat di Asia Barat Daya. Mohammad Reza Pahlavi pun naik tahta tahun 1941 sebagai boneka. Dia menjanjikan reformasi, tapi yang dia lakukan malah menghambur-hamburkan uang negara untuk pesta pora di istananya. Dia menikah dengan seorang perempuan Mesir bernama Fauzia, putri Raja Farouk, tapi gagal. Dia kemudian menikah dengan Soraya Esfandiari, juga gagal. Dia akhirnya menikah dengan Farah Diba, seorang perempuan yang katanya cerdas, tapi dia juga ikut-ikutan menghamburkan uang. Nah, di tengah penindasan dan kesemrawutan ini, muncullah seorang tokoh nasionalis yang sangat berani, namanya adalah Dr. Mohammad Mossadegh. Tahun 1951, Mossadegh, seorang politisi tua yang jujur tapi saklek, menjadi Perdana Menteri. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia melakukan nasionalisasi industri minyak Iran. Dia ambil alih Anglo-Persian Oil Company, yang merupakan milik Inggris, menjadi milik Iran. Inggris marah besar, langsung melakukan blokade ekonomi dan melobi Amerika Serikat yang saat itu di bawah Presiden Harry S. Truman untuk ikut menekan Iran. Mohammad Mossadegh pun menjadi pahlawan rakyat. Rakyat Iran cinta mati padanya. Dia dijuluki Mossadegh si pincang karena sakit, tapi semangatnya tidak pincang. Dia tantang Inggris di depan Mahkamah Internasional, hingga Inggris kalah dengan sangat memalukan. Tapi sayang, tahun 1953, Presiden Amerika Harry S. Truman diganti oleh Dwight D. Eisenhower, mantan jenderal yang lebih kejam dan pro-korporasi. Eisenhower setuju dengan rencana intelijen CIA Amerika dan intelijen MI6 Inggris untuk menggulingkan Mossadegh. Nama operasi penggulingan ini adalah Operasi Ajax, di mana para agen CIA membayar preman, polisi istana, dan para jenderal korup untuk bikin huru-hara. Mereka sebarkan isu bahwa Mossadegh adalah komunis. Rakyat yang awam sangat mudah untuk dibodohi, hingga pada tanggal 19 Agustus tahun 1953 kudeta pun berhasil. Mossadegh ditangkap, diadili dalam proses yang pura-pura adil, dan dihukum sebagai tahanan rumah hingga dia mati. Shah Muhammad Reza, yang sebelumnya lari ke Roma, Italia karena takut, kemudian ditarik kembali oleh CIA dan duduk manis di tahtanya di Iran. Shah, sang raja baru Iran itu, ternyata lebih diktator dari bapaknya. Dia menciptakan dinas rahasia paling kejam se-Asia Barat, namanya SAVAK. SAVAK punya markas di pusat kota Teheran bernama Joint Anti-Sabotage Committee atau Komite Bersama Anti-Sabotase. Dia dengan sombongnya memproklamirkan diri sebagai Arya Mer atau Cahaya Bangsa Arya, mengubah Iran menjadi barak militer dan lokasi pesta pora, di mana dia dan keluarganya hidup dalam kemewahan. Mereka mengadakan pesta megah di Persepolis pada tahun 1971 untuk merayakan 2500 tahun monarki Persia. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk mengundang raja-raja, ratu, dan selebritas dunia. Pesta itu diadakan di tengah gurun pasir, tenda-tenda mewah ber-AC, makanan dari Paris, dan kaviar dimakan dengan sendok emas. Tahun 1963, Shah melancarkan apa yang disebutnya sebagai Revolusi Putih. Ini adalah rangkaian reformasi yang terlihat modern, tapi isinya adalah penghancuran fondasi Islam. Dia memberikan hak pilih kepada perempuan dalam setiap pemilu. Tetapi, di saat yang bersamaan, dia merampas tanah wakaf milik masjid dan pesantren, memberikan tanah itu kepada para petani, tapi itu hanya untuk memecah belah mereka dan mengikis pengaruh ulama. Dia bahkan mengizinkan perwira militer Amerika untuk memiliki kekebalan hukum di Iran. Artinya,
Jika seorang tentara Amerika melakukan kekerasan, polisi Iran tidak boleh menghukumnya. Mendengar semua kebejatan yang dilakukan Shah, maka pada tanggal 3 Juni tahun 1963, Ayatullah Khomeini berpidato di hadapan ribuan muridnya di kota suci Qom. "Wahai Shah yang malang, aku katakan padamu, dengarkan nasihatku. Jangan lagi mempermainkan agama dan kehormatan rakyat. Jika kau terus bertindak seperti ini, suatu hari nanti, rakyat akan dengan senang hati mengeluarkan mayatmu dari istana." Akibat pidato ini, malam harinya, pasukan komando Shah menyerbu rumah Khomeini di Qom. Mereka menangkapnya dan langsung mengurungnya di penjara militer di Teheran. Demonstrasi besar pun pecah di seluruh Iran, di kota suci Qom, di Mashhad, di Shiraz, di Tabriz. Pasukan Shah menembaki massa, ratusan syuhada berjatuhan. Tanggal 5 Juni 1963 dikenal dalam sejarah sebagai Asyura tahun 1382 Hijriah. Hari di mana langit Iran menghitam oleh asap peluru dan tangisan ibu-ibu. Tapi rakyat tidak gentar. Mereka mengumandangkan Allahu Akbar dari atap rumah mereka setiap malam. Shah akhirnya membuang Khomeini ke pengasingan, pertama ke Turki, lalu ke Irak, lalu ke Perancis. Setiap kali Khomeini dipindah, suaranya justru semakin keras, di mana dia mengirimkan kaset rekaman pidatonya. Kaset-kaset itu diselundupkan ke hampir seluruh Iran, digandakan secara diam-diam di ruang bawah tanah, lalu diputar di majelis-majelis takziah dan perkumpulan ilmu. Shafak tidak mampu menghentikannya, karena ketika satu kaset disita, 1000 kaset justru muncul dan semakin menyebar ke seantero Iran. Tahun demi tahun berlalu. Harga minyak dunia melonjak drastis setelah Perang Arab-Israel tahun 1973. Iran menjadi kaya raya. Pendapatan minyak melonjak dari $2 miliar menjadi $20 miliar dalam waktu singkat. Apa yang dilakukan Shah? Apakah dia membangun sekolah, rumah sakit, atau irigasi untuk petani? Tidak. Dia malah membeli pesawat tempur F-14 Tomcat dari Amerika, tank Chieftain dari Inggris, dan membeli berbagai kapal perang. Dia bermimpi untuk menjadikan Iran sebagai kekuatan militer nomor 5 di dunia. Di daerah Shemiran, para pejabat rezim dan pengusaha asing membangun villa-villa mewah dengan kolam renang dan bar pribadi. Mata uang rial dihambur-hamburkan untuk membeli film-film dari Eropa, untuk mendirikan kasino-kasino di tepi Laut Kaspia, dan untuk membiayai pesta-pesta mabuk-mabukan yang melibatkan menteri-menteri yang korup. Para ulama, seperti Ayatullah Syariat Madari dan Ayatullah Talegani, terus-menerus memperingatkan mereka. Tapi semua nasihat itu dibungkam dengan tuduhan komunis. 7 Januari 1978, surat kabar rezim yang bernama Etelaat menerbitkan sebuah artikel fitnah yang mengerikan terhadap Ayatullah Khomeini. Artikel itu ditulis oleh seorang antek istana dengan judul yang menghina Iran dan kekuatan merah dan hitam. Mereka menulis bahwa Khomeini adalah agen asing dan seorang penyair yang cabul. Mengetahui penyebaran fitnah ini, ulama-ulama di Qom sontak naik darah. Para pelajar agama yang marah melakukan demonstrasi di jalanan Qom. Pasukan Shah dengan kegilaannya memerintahkan untuk menembak mereka. Tanggal 9 Januari 1978, puluhan santri tewas. Dalam tradisi Syiah, setiap kematian syahid akan diperingati 40 hari kemudian. Dan setiap peringatan 40 hari, demonstrasi baru akan pecah di kota lain, dan lagi-lagi pasukan Shah akan menembak, dan lagi-lagi akan ada syuhada baru. Dan lagi-lagi 40 hari kemudian demonstrasi meletus di kota lain. Dari Qom ke Tabriz, dari Tabriz ke Teheran, dari Teheran ke Shiraz, dari Shiraz ke Isfahan, dari Isfahan ke Mashhad. Seluruh negeri berdenyut seperti jantung yang mau meledak. Shafak buatan Shah kebingungan karena tidak bisa menangkap seluruh rakyat. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, dari pengasingannya di Neoplele-Chateau, sebuah kota kecil di Prancis, Ayatullah Khomeini terus memancarkan perintah dengan mengatakan, "Jangan takut, teruskan demonstrasi. Jika kalian mati, kalian syahid. Jika kalian hidup, kalian akan menang." Bandingkan dengan Shah yang pada saat yang sama ketakutan, bolak-balik ke luar negeri untuk berobat karena kanker getah bening dan ditinggalkan satu persatu oleh sekutunya. Presiden Amerika Jimmy Carter, si bodoh yang berbicara tentang hak asasi manusia, mulai ragu. Carter tidak ingin disebut sebagai pelindung diktator. Maka dia menekan Shah untuk melonggarkan tekanan terhadap rakyat.
Tapi ketika Shah melonggarkan tekanan, rakyat Iran justru semakin berani. Artinya, ketika sang tiran mencoba menjadi orang baik di menit-menit terakhir, dia justru menjadi semakin lemah. Bulan September tahun 1978, Jenderal Gholam Reza Azhari, Perdana Menteri Iran yang menjadi boneka Amerika, memberlakukan darurat militer di seluruh kota besar. Pemerintah dengan tegas melarang segala bentuk unjuk rasa. Tapi tanggal 8 September 1978 yang dikenal sebagai Jumat Hitam, ribuan orang turun ke lapangan Jaleh di pusat Teheran. Mereka adalah rakyat biasa, pedagang pasar, buruh pabrik, mahasiswa, dan para pensiunan. Mereka hanya ingin berbaris damai. Kendati demikian, tank-tank pemerintah yang ditempatkan di sekitar lapangan mendapat perintah tembak, dan tank-tank itu pun menembak. Senapan mesin dan meriam tank menghujani kerumunan. Tidak ada ampun. PBB kemudian memperkirakan lebih dari 4.000 orang tewas hanya dalam satu hari itu. Tapi, pemerintah Shah berbohong, menyebut angka resmi hanya 88 orang yang tewas. Kebohongan yang menghina kecerdasan. Maka, para pekerja minyak di kilang-kilang selatan melakukan pemogokan total. Serikat buruh yang sebelumnya tidak terorganisir bangkit. Para pedagang di bazar Teheran menutup semua toko mereka, bahkan beberapa perwira tentara mulai membelot. Shah, dalam kepanikannya, berusaha menenangkan rakyat dengan mengangkat Perdana Menteri yang baru bernama Shapor Bakhtiar, seorang nasionalis sekuler yang diharapkan bisa meredam amukan rakyat. Tapi terlambat, api sudah membakar seluruh negeri. Pada tanggal 16 Januari 1979, Mohammad Reza Pahlavi naik ke pesawat Boeing 727 miliknya bersama permaisuri Farah Diba. Mereka berdua kabur, pergi dengan alasan berobat dan berlibur. Tapi mereka tidak pernah kembali. Ketika kabar itu menyebar, seluruh Iran meledak dalam sukacita. Patung-patung Shah yang menjulang tinggi di setiap alun-alun kota dirobohkan dengan tali. Massa menari di atas patung perunggu itu, meludahinya dan membakarnya. Para tahanan politik yang dipenjara oleh Safak selama puluhan tahun dibebaskan dari jeruji besi. Dunia terhenyak. Sebuah kerajaan yang dipersenjatai begitu canggih, yang dijaga oleh 500.000 tentara, yang dilindungi oleh perjanjian dengan Amerika, runtuh hanya dalam waktu 12 bulan. Tanpa perang saudara yang berkepanjangan, tanpa intervensi asing, hanya dengan kekuatan iman dan revolusi. Dan pada tanggal 1 Februari tahun 1979, pesawat Air France membawa Ayatullah Ruhollah Khomeini kembali dari Prancis ke Teheran. Ketika pesawat mendarat di Bandara Mehrabat, jutaan orang membanjiri jalanan. Orang-orang berdesakan, memanjat tiang lampu, menangis, berteriak Allahu Akbar. Khomeini, seorang lelaki tua berusia 77 tahun dengan jubah hitam dan sorban yang telah diasingkan selama 14 tahun, akhirnya kembali dan disambut oleh lautan manusia yang tidak terkira, di mana tidak ada satupun pemimpin dunia yang pernah menerima sambutan seperti itu. Dalam pidato pertamanya di Behesht-e Zahra, Khomeini dengan belak-belakan berkata, "Saya akan menendang pemerintahan ini." Dia menunjuk ke arah pemerintah Bakhtiar yang melarikan diri ke Prancis. Pada tanggal 11 Februari 1979, Dewan Militer Tertinggi pemerintah pun menyerah. Ini adalah akhir dari kekuasaan Shah. Revolusi Islam Iran menang. Republik Islam Iran lahir. Pertanyaannya sekarang, mengapa sejarah ini terus-menerus diputarbalikkan oleh media Barat? Mengapa mereka menyebut revolusi ini sebagai kudeta ulama konservatif atau menyebutnya sebagai penggantian diktator dengan diktator agama? Karena revolusi ini adalah revolusi yang paling otentik di abad ke-20. Ini bukan revolusi yang didanai oleh CIA seperti di Guatemala, bukan revolusi yang diorganisir oleh Partai Komunis, bukan pula revolusi meja hijau oleh para jenderal yang haus kuasa. Revolusi Islam Iran dilakukan oleh jutaan rakyat miskin, oleh para pedagang bazar, oleh para mahasiswa teknik dari Universitas Teheran, oleh para perempuan berhijab yang tidak takut mati demi martabat mereka. Mereka tidak punya senjata modern. Mereka hanya punya tekad, kaset pidato, dan air mata untuk para syuhada. Mereka menggulingkan sebuah rezim yang didukung oleh Amerika. Dan mereka melakukannya tanpa meminta izin kepada Washington atau London. Itulah sebabnya
Barat membenci revolusi ini, karena revolusi ini menunjukkan bahwa bangsa yang terjajah bisa merdeka tanpa harus menjadi budak dari ideologi kapitalis. Revolusi ini menciptakan sebuah model, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada wilayatul faqih atau kepemimpinan ulama, bukan pada kantong uang atau pangkalan militer. Jadi, ketika Anda mendengar seseorang merendahkan revolusi Islam Iran, ketahuilah bahwa dia sedang mengulang propaganda agen-agen imperialisme. Revolusi ini adalah kebangkitan yang paling mulia. Ia mengingatkan dunia bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada bom atom atau dolar, melainkan pada keimanan yang teguh dan kemauan untuk mengatakan tidak kepada kezaliman. Itulah sejarah yang harus Anda ingat. Bukan versi yang dicuci bersih oleh CNN dan BBC, melainkan versi yang ditulis dengan darah di trotoar Teheran pada bulan September tahun 1978. Kendati demikian, kemenangan dan revolusi Islam Iran itu belum berarti akhir dari penderitaan. Karena baru saja Iran berdiri kokoh pada bulan April 1979, para penjajah dan antek-anteknya di kawasan sudah mulai mengatur strategi untuk membunuh negari para mullah yang baru lahir ini. Tanggal 22 September 1980, Saddam Hussein, Presiden Irak yang berhaluan Ba'ath, yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, negara-negara Teluk, Uni Soviet, serta negara-negara Eropa Barat, melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Iran. Perang antara Iran melawan Irak yang berlangsung selama 8 tahun penuh, tepatnya dari September 1980 hingga Agustus 1988, adalah salah satu perang paling berdarah di abad ke-20. Saddam, dengan ambisinya untuk menjadi raja baru Asia Barat dan merebut provinsi-provinsi kaya minyak seperti Khuzestan, mengerahkan 200.000 tentara lengkap dengan tank, pesawat, dan artileri, yang sebagian besar dibeli dari uang pinjaman negara-negara Teluk dan teknologi dari Eropa. Di pihak Iran, militer masih dalam kondisi kacau pasca revolusi. Banyak perwira tinggi setia Shah yang dibersihkan atau melarikan diri. Tapi jangan salah, rakyat Iran yang baru saja merasakan manisnya kemerdekaan tidak akan membiarkan tanah mereka diinjak lagi oleh boneka asing. Imam Khomeini mengeluarkan fatwa, setiap muslim wajib mempertahankan tanah air Islam. Dan muncullah ribuan, bahkan jutaan, relawan dari berbagai penjuru Iran, anak-anak muda belasan tahun, kakek-kakek dengan senapan laras panjang, para ibu yang menggendong roti dan air. Mereka berangkat ke garis depan dengan hanya bermodal kunci plastik yang digantung di leher sebagai simbol kunci menuju surga. Pasukan Basij dan pasukan pengawal revolusi IRGC yang baru terbentuk menjadi tulang punggung perlawanan. Pertempuran paling ikonik terjadi di kota pelabuhan Khorramshahr yang dijuluki Kota Martir. Iran berhasil merebut kembali Khorramshahr pada Mei 1982 setelah pertempuran sengit rumah ke rumah. Saddam kemudian memerintahkan mundur, tapi perang belum selesai. Iran dengan semangat revolusi yang masih menyala melakukan operasi-operasi besar seperti Operasi Fath al-Mubin, Operasi Bait al-Muqaddas, dan Operasi Khaybar untuk mengusir Irak sepenuhnya. Namun disinilah tragedi kemanusiaan terbesar terjadi. Saddam dengan bantuan teknologi dan intelijen dari Barat menggunakan senjata kimia, gas saraf dan gas mustard terhadap tentara Iran dan bahkan terhadap penduduk sipil Kurdi di Halabja pada Maret 1988. Dunia diam, PBB hanya mengeluarkan kecaman tanpa kekuatan. Amerika Serikat justru semakin dekat dengan Saddam, memberikan informasi satelit tentang pergerakan pasukan Iran. Perang berakhir dengan resolusi 598 PBB yang diterima Iran pada 20 Juli 1988 dan gencatan senjata resmi berlaku pada 20 Agustus 1988. Tidak ada pemenang yang jelas. Kerugian kedua belah pihak sangat besar. Lebih dari 500.000 orang tewas di kedua sisi, dan Iran kehilangan sekitar 200.000 hingga 300.000 syuhada dan puluhan ribu warga sipil yang terkena senjata kimia. Tapi satu hal yang pasti, Iran tidak kehilangan satu inci pun tanahnya. Saddam yang menyerang justru terpaksa mundur dengan tangan kosong. Dunia melihat bahwa Republik Islam, meskipun tanpa senjata canggih dan tanpa dukungan asing, mampu mempertahankan kedaulatan dan kehormatannya. Perang ini mengajarkan Iran satu pelajaran pahit,
Tidak ada yang bisa diharapkan dari Barat selain pengkhianatan. Setelah perang usai, Iran memasuki era rekonstruksi yang sangat berat. Pada tanggal 3 Juni 1989, Ayatullah Ruhollah Khomeini, sang pemimpin revolusi yang karismatik, sang kakek tua yang telah membimbing bangsa ini, melewati badai revolusi dan perang, berpulang ke rahmatullah. Seluruh Iran menangis. Lebih dari 10 juta orang menghadiri pemakamannya di Teheran, menjadikannya salah satu prosesi pemakaman terbesar dalam sejarah manusia. Namun, seperti kata pepatah, kepemimpinan tidak boleh mati. Dewan Ahli Majelis Khobregan segera memilih Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, seorang ulama pejuang yang juga pernah menjadi presiden Iran selama 2 periode. Sementara di kursi presiden pada tahun yang sama, Hashimi Rafsanjani, seorang politisi ulung dan arsitek kemenangan perang, terpilih sebagai presiden. Rafsanjani membuka pintu untuk rekonstruksi pasca perang dengan strategi ekonomi perang yang mulai mengarah pada liberalisasi terbatas. Banyak infrastruktur yang hancur akibat bom Irak dibangun kembali, seperti kilang minyak, jalan raya, dan pelabuhan. Pada tahun 1992, Iran mulai membangun program nuklir sipilnya secara lebih serius, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan menghasilkan isotop medis, sesuatu yang menjadi hak penuh Iran sebagai penanda tangan perjanjian non-proliferasi nuklir NPT. Namun, Amerika Serikat yang masih dendam karena revolusi dan karena Iran dianggap mengancam kepentingan Zionis, mulai melancarkan kampanye dual containment terhadap Iran dan Irak. Presiden AS Bill Clinton pada tahun 1995 mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang perusahaan Amerika berbisnis dengan Iran dan dilanjutkan dengan Iran-Libya Sanctions Act tahun 1996. Sanksi-sanksi ini mulai mencekik ekonomi Iran, tapi rakyat Iran sudah terbiasa. Mereka belajar membuat suku cadang sendiri, mengembangkan industri petrokimia dalam negeri, dan bahkan mulai merakit mobil nasional bernama Saman. Di tahun 1997, terjadi peristiwa mengejutkan. Seorang ulama reformis bernama Sayyid Muhammad Khatami menang telak dalam pemilihan presiden dengan meraih 70% suara. Khatami mengusung dialog antar budaya dan kebebasan pers yang lebih longgar. Ia mengirimkan sinyal perdamaian ke dunia, bahkan mewawancarai CNN dan mengusulkan dialog antar peradaban yang kemudian diadopsi oleh PBB. Namun, sayangnya, kekuatan konservatif di dalam negeri dan permusuhan eksternal dari Amerika yang di bawah Presiden George W. Bush memasukkan Iran ke dalam poros setan bersama Irak dan Korea Utara pada tahun 2002, menghalangi setiap upaya rekonsiliasi. Iran justru semakin terisolasi secara diplomatik karena tuduhan program nuklir rahasia yang diumbar oleh kelompok oposisi di pengasingan pada tahun 2002. Iran bersikukuh bahwa programnya damai. Dunia tidak percaya. Memasuki tahun 2005, rakyat Iran yang lelah dengan janji-janji reformasi yang tidak membuahkan hasil ekonomi nyata, memilih seorang tokoh populis keras yang bernama Mahmoud Ahmadinejad, mantan wali kota Teheran yang sederhana dan blak-blakan. Ahmadinejad adalah presiden yang kontroversial di mata Barat. Dia menghentikan pengayaan uranium yang sebelumnya dihentikan secara sukarela oleh Iran, dan memulai kembali program nuklirnya dengan kecepatan penuh. Dia juga terkenal dengan pidato-pidato pedasnya terhadap Israel, di mana dia mengutip perkataan Imam Khomeini bahwa rezim pendudukan Yerusalem harus dihapus dari halaman waktu. Media Barat membesar-besarkan pernyataannya seolah-olah dia ingin menghancurkan Israel. Tapi coba tanya rakyat jelata Iran, di bawah Ahmadinejad, desa-desa terpencil akhirnya mendapatkan aliran listrik, jalan beraspal, dan pinjaman usaha mikro. Namun, akibat sikap kerasnya, Dewan Keamanan PBB mulai menjatuhkan sanksi bertubi-tubi. Bank-bank Iran diputus dari sistem SWIFT. Ekspor minyak Iran menurun drastis. Nilai rial merosot. Inflasi melambung hingga di atas 30% pada tahun 2012. Rakyat menderita. Tapi perlu diingat, penderitaan ini adalah akibat dari keengganan Iran untuk tunduk pada tuntutan negara-negara besar yang ingin melucuti hak Iran untuk teknologi nuklir. Di tahun 2009, terjadi demonstrasi pasca pemilu yang disebut Green Movement di Teheran dan kota-kota besar lainnya. Kelompok oposisi menuduh adanya kecurangan. Pemerintah meredamnya dengan keras. Ini adalah salah satu titik kelam dalam sejarah Republik Islam.
dan perlu disebut dengan jujur, ada yang tidak puas, ada penangkapan, dan ada kekerasan. Tapi lihatlah bagaimana Barat langsung membesar-besarkan insiden itu, sementara mereka diam saja ketika sekutunya di Arab Saudi membantai puluhan ribu warga Yaman. Kemunafikan tingkat dewa. Tahun 2013, rakyat Iran memilih presiden baru yang lebih moderat, Hassan Rouhani, seorang diplomat senior yang pernah menjadi kepala negosiator nuklir. Rouhani membawa angin segar. Ia melancarkan diplomasi intensif dengan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin Barack Obama melalui saluran rahasia di Oman. Puncaknya adalah pada tanggal 14 Juli 2015 setelah 20 bulan negosiasi maraton di Wina, Iran dan kelompok P5+1, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, plus Jerman mencapai kesepakatan bersejarah yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Isinya, Iran membatasi program nuklirnya secara signifikan dan sebagai imbalan, semua sanksi internasional dicabut. Dunia bersorak. Presiden Obama menyebutnya sebagai kesepakatan yang membuat dunia lebih aman. Ekonomi Iran mulai bangkit, minyak diekspor lagi, pesawat Airbus dan Boeing mulai diimpor, pariwisata asing mulai masuk. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena di tahun 2016, Amerika Serikat yang gila kekuasaan memilih presiden baru, Donald Trump. Trump adalah seorang pengusaha kasar yang tidak suka diplomasi. Pada tanggal 8 Mei 2018, Trump secara sepihak dan tanpa bukti nyata menarik AS keluar dari JCPOA. Dia menyebut Iran sebagai negara teroris nomor 1 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi yang lebih berat dari sebelumnya. Sanksi maksimum pressure diterapkan. Iran yang sudah bermain baik justru ditampar. Lagi-lagi Barat menunjukkan wajah aslinya, tidak bisa dipercaya. Sebagai respons, pada tahun 2019, Iran secara bertahap mengurangi komitmennya dalam JCPOA, mulai meningkatkan pengayaan uranium melebihi batas yang ditentukan. Tapi Iran tetap mengatakan bahwa semua langkahnya dapat dibalik jika AS kembali ke kesepakatan. Di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa, tahun 2019 juga terjadi protes kenaikan harga BBM di Iran. Pemerintah menaikkan harga bensin untuk mengurangi subsidi dan membiayai bantuan kepada rakyat miskin. Protes berlangsung selama beberapa hari, dan menurut laporan asing yang sulit diverifikasi, terjadi bentrokan dan korban jiwa. Namun, cepat atau lambat, protes meredam. Iran tetap bertahan. Pada 3 Januari 2020, pesawat tak berawak Amerika Serikat atas perintah langsung Donald Trump meluncurkan roket yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani, Panglima Pasukan Quds dari IRGC, saat ia berada di Bandara Baghdad, Irak. Soleimani adalah pahlawan nasional Iran, tokoh yang dihormati karena jasanya memerangi ISIS di Irak dan Suriah. Kematiannya membakar kemarahan seluruh Iran, jutaan orang menghadiri pemakamannya. Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika di Ain al-Asad, Irak, pada 8 Januari 2020. Tidak ada tentara Amerika yang tewas atau diakui tewas, tapi serangan itu menunjukkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam. Sayangnya, dalam kekacauan itu, pesawat Ukraine International Airlines penerbangan PS-752 secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran yang sedang dalam siaga tinggi. 176 orang tewas, banyak diantaranya warga negara Iran Kanada. Pemerintah Iran mengakui kesalahan itu dengan jujur, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh negara-negara barat ketika mereka membom sipil. Imam Khamenei langsung memerintahkan kompensasi dan permintaan maaf publik. Tapi, media barat tetap menghantam Iran habis-habisan. Di tahun yang sama, pandemi COVID-19 melanda Iran dengan keras. Sanksi AS membuat Iran sulit mengimpor vaksin dan alat medis. Rakyat kembali menderita, tapi Iran berhasil mengembangkan vaksin dalam negeri bernama Coviran Barakat dan Pastukovac. Sekali lagi, kemandirian menjadi jalan keluar. Tahun 2021, Iran menggelar pemilihan presiden. Kandidat populis garis keras, Sayyid Ebrahim Raisi, seorang ulama sekaligus mantan hakim tinggi, terpilih dengan kemenangan telak. Di bawah kepemimpinannya, Iran melanjutkan pengayaan uranium hingga tingkat 60%, mendekati level senjata,
tapi masih jauh di bawah 90%. Iran juga mengurangi kerjasama dengan inspektur IAEA. Hubungan dengan Cina dan Rusia semakin erat, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Iran menjual drone seperti Shahed 136 ke Rusia dan sebagai imbalannya mendapatkan teknologi satelit dan sistem pertahanan udara. Amerika semakin panik. Sepanjang tahun 2022 dan 2023, Iran dihadapkan pada gelombang protes baru yang dipicu oleh kematian seorang perempuan muda bernama Mahsa Amini pada 16 September 2022 di penjara karena dugaan pelanggaran aturan hijab. Protes meluas ke puluhan kota dan pemerintah merespons dengan tindakan keras. Ini adalah salah satu momen paling sulit bagi Republik Islam sejak tahun 2009. Barat dan kelompok oposisi diaspora segera memanfaatkan isu ini untuk mendorong perubahan rezim. Tapi pada akhir tahun 2023, protes berhasil diredam. Rakyat Iran, meskipun tidak semuanya puas, memilih untuk tetap berada di dalam sistem karena alternatifnya adalah kekacauan seperti di Libya atau Suriah. Sementara itu, pada tanggal 1 April 2023, Iran dan Arab Saudi, dua rival berat di kawasan, secara mengejutkan mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik setelah mediasi yang dilakukan oleh Cina. Ini adalah kemenangan diplomatik besar bagi Iran, yang membuktikan bahwa meskipun diisolasi Barat, Iran mampu menjalin aliansi strategis dengan kekuatan Timur. Hingga akhir tahun 2023, Iran terus memperkuat kemandiriannya dalam teknologi nuklir, rudal, dan drone. Sanksi masih membelenggu, namun ekonomi Iran beradaptasi dengan apa yang disebut sebagai ekonomi perlawanan. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 tercatat sekitar 5% meskipun ada tekanan. Dan yang paling penting, Iran telah menjadi satu-satunya negara di kawasan yang benar-benar memiliki kedaulatan penuh dalam pengambilan keputusan politik, tidak seperti negara-negara Teluk yang istana-istana megahnya masih menjadi taman bermain bagi para jenderal Amerika. Dari seorang perwira kampungan Reza Khan di tahun 1921 hingga menjadi Republik Islam yang disegani di tahun 2023, perjalanan Iran adalah bukti bahwa iman, kesabaran, dan darah para syuhada tidak akan pernah sia-sia. Dunia boleh benci, dunia boleh sanksi, dunia boleh menulis ribuan artikel jahat, tapi Iran tetap berdiri. Dan sampai detik ini, nyanyian Allahu Akbar masih berkumandang dari atap-atap rumah Teheran setiap malam. Tahun 2024 dimulai dengan Iran masih dalam cengkeraman sanksi maksimum Amerika, namun negeri ini tidak pernah diam. Pada bulan Januari hingga Maret 2024, Iran terus memperkuat program nuklirnya dengan mempercepat pengayaan uranium hingga tingkat 60%, sesuatu yang membuat Barat gempar karena level itu hanya selangkah lagi dari level senjata. Di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa, inflasi yang melambung, nilai rial yang anjlok, dan pengangguran yang tinggi akibat sanksi yang membatasi ekspor minyak dan perdagangan internasional, rakyat Iran tetap bertahan. Pada bulan Juni 2024, Iran menggelar pemilihan presiden yang sangat krusial. Setelah melalui 2 putaran yang ketat, rakyat Iran akhirnya memilih Masoud Pezeshkian, seorang dokter bedah jantung dan politisi moderat, sebagai presiden baru. Pezeshkian membawa angin segar. Dia adalah sosok yang dianggap bisa membuka dialog dengan Barat karena dia berbicara tentang perlunya mencabut sanksi dan mengembalikan stabilitas ekonomi. Tapi ingat, di belakang layar, siapapun presidennya, pemegang kendali tertinggi tetaplah rahbar, pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Sepanjang tahun 2024, Khamenei terus memainkan peran sebagai dalang di balik layar, memutuskan arah kebijakan luar negeri Iran, terutama soal nuklir dan konflik di Gaza yang saat itu masih berkecamuk. Dunia mulai berharap ada kesepakatan nuklir baru antara Iran dan Amerika. Tapi harapan itu sirna ketika Israel, yang selama ini di mata Iran adalah musuh nomor 1, terus melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran. Tahun 2024 berakhir dengan Iran dalam posisi waspada. Ekonomi mulai beradaptasi dengan model ekonomi perlawanan. Produksi minyak Iran meningkat hingga rata-rata 3,1 sampai 3,4 juta barel per hari dan hubungan dengan Cina serta Rusia semakin erat. Tapi semua orang tahu ini hanya jeda sebelum badai berikutnya.
pada tanggal 13 Juni 2025, perang besar meletus antara Iran dan Israel. Ini bukan lagi perang bayangan atau perang siber biasa. Ini adalah perang terbuka yang berlangsung selama 12 hari penuh, dari 13 Juni hingga 24 Juni 2025. Bagi yang awam, mungkin bertanya-tanya, apa pemicunya? Jawabannya sederhana. Israel, dengan dukungan penuh intelijen Amerika dan NATO, melancarkan serangan gabungan yang mencakup perang militer, perang intelijen, perang kognitif, sabotase, pembunuhan, dan upaya destabilisasi internal. Semuanya dirancang untuk memaksa Iran berlutut. Iran menyebutnya sebagai perang melawan intelijen NATO karena memang melibatkan aliansi spionase negara-negara barat. Selama 12 hari itu, langit Iran dan Israel dipenuhi rudal dan drone. Iran membalas setiap serangan dengan serangan balasan yang menghancurkan. Menteri Intelijen Iran mengungkapkan bahwa mereka berhasil merekrut agen dari dalam tubuh militer dan keamanan Israel. Bahkan sebelum perang dimulai, mereka sudah menguasai dokumen rahasia tentang pusat-pusat nuklir dan persenjataan Israel. Perang ini sangat brutal, tapi pada tanggal 24 Juni 2025, kedua pihak secara tidak langsung setuju untuk gencatan senjata. Dunia menarik napas lega. Namun jangan salah, perang tidak benar-benar berhenti di medan perang. Setelah gencatan senjata, Iran harus berurusan dengan apa yang disebut sebagai gelombang misterius, ledakan, dan kematian mendadak para perwiranya yang dituding sebagai operasi lanjutan dari Israel. Iran berusaha keras untuk pulih. Mereka mengganti kerugian di program nuklir mereka dan justru kembali ke tuntutan maksimalis mereka dalam negosiasi. Artinya, mereka tidak lagi bersikap lunak. Iran juga merevitalisasi kekuatan proksinya. Kelompok Houthi di Yaman meluncurkan setidaknya 20 rudal dan drone ke Israel, serta menenggelamkan 2 kapal komersial di Laut Merah. Di dalam negeri, pemerintah Iran melakukan tindakan keras terhadap mata-mata. Sepanjang bulan Juni hingga Juli 2025, setidaknya 6 orang dieksekusi dengan tuduhan mata-mata untuk Israel, termasuk 3 pria Kurdi. Kekeringan air melanda, pemadaman internet terjadi di mana-mana, tapi rakyat Iran tetap bertahan. Pada akhir Juli 2025, meskipun ada ketakutan akan perang lagi, langit Iran kembali mereda. Tapi semua orang tahu, ini hanya jeda. Pukulan telak sedang dihitung mundur. Dan pukulan itu datang di tahun 2026 dengan cara yang paling biadab dan licik. Pada bulan Januari 2026, gelombang protes besar meletus di dalam negeri akibat krisis ekonomi yang semakin parah. Pemerintah menindaknya dengan keras, memakan korban jiwa. Ini menjadi alasan sempurna bagi musuh-musuh Iran. Arab Saudi dan Israel melobi habis-habisan pemerintahan Trump di Amerika untuk melakukan tindakan militer. Sementara itu, pada bulan Februari 2026, diplomat-diplomat di Jenewa sedang optimis bahwa kesepakatan nuklir hampir tercapai, tapi itu semua hanyalah tipu daya. Pada tanggal 24 Februari 2026, Presiden Trump memberitahu Kongres bahwa Iran telah memulai kembali program nuklirnya dan mengembangkan rudal yang mampu mencapai Amerika Serikat. 4 hari kemudian, pada tanggal 28 Februari 2026, dunia dikejutkan oleh serangan mendadak gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, tewas bersama puluhan komandan senior militer dan ribuan warga sipil yang tidak bersalah. Saking liciknya, serangan ini dilancarkan tepat pada minggu yang sama ketika perundingan nuklir di Jenewa sedang berlangsung. Tidak ada yang menduga, ini adalah pembunuhan berencana tingkat tinggi. Jelas ini melanggar semua hukum internasional. Tapi siapa yang mau menghukum Amerika? Setelah kematian Khamenei, Iran dalam keadaan syok. Namun, Republik Islam tidak pernah mati. Dalam hitungan jam, Dewan Kepemimpinan Darurat berkumpul. Dan pada tanggal 8 Maret 2026, mereka mengangkat putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi baru. Mojtaba yang selama ini lebih dikenal sebagai tokoh di balik layar, kini harus memimpin bangsa di tengah perang. Langkah pertama Iran, menutup Selat Hormuz, jalur minyak paling vital di dunia yang dilalui 1/5 minyak dunia. Iran menyatakan bahwa tidak ada satupun kapal yang berafiliasi dengan Amerika, Israel, atau negara-negara pendukung agresi yang boleh lewat.
harga minyak dunia langsung melonjak. Ekonomi global terancam resesi, tapi Iran tidak peduli. Mereka sedang berperang untuk hidup dan mati. Mulai dari tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2026, Iran meluncurkan gelombang demi gelombang rudal dan drone ke Israel. Pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Teluk seperti Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menjadi sasaran. Kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan resmi memasuki konfrontasi dengan membuka front utara melawan Israel. Perang regional meletus. Selama bulan Maret 2026, neraka benar-benar terbuka. Pada tanggal 4 Maret, terjadi pertempuran laut sengit di Samudra Hindia, di mana sebuah fregat Iran dilaporkan tenggelam. Pada tanggal 7 Maret, perang energi dimulai dengan serangan terhadap fasilitas minyak Iran. Pada tanggal 9,11 Maret, Iran membalas dengan menyerang pabrik desalinasi dan infrastruktur minyak negara-negara Teluk. Pada tanggal 13 Maret, target militer di Pulau Kark, Iran dihancurkan. Dan yang lebih tragis, pada tanggal 16 hingga 22 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, tewas dalam pembunuhan yang masih simpang siur. Ladang gas South Pars dibom dan Iran membalas dengan menyerang fasilitas Ras Laffan di Qatar. Fasilitas nuklir Natanz juga menjadi sasaran. Dunia benar-benar terbakar. Pada akhir Maret 2026, Amerika mengajukan proposal gencatan senjata 15 poin. Iran menolaknya mentah-mentah. Trump kemudian mengumumkan penghentian sementara serangan energi selama 10 hari, tapi itu tidak berarti apa-apa. Memasuki bulan April 2026, perang sudah memasuki minggu kelima. Pada tanggal 3 April, Iran berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tempur F-15E Amerika di langit Iran Tengah. Para pilotnya selamat dalam baku tembak di darat. Sebuah pesawat Amerika lainnya jatuh di dekat Selat Hormuz. Sebagai balasan, Amerika dan Israel menyerang Institut Pasteur di Teheran, sebuah pusat penelitian medis berusia 1 abad, serta pabrik baja dan jembatan jalan raya. Iran menyebutnya kejahatan perang. Pada tanggal 4 April, Trump memberi ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran dengan tegas menolak, menyebut ultimatum itu sebagai putus asa, gugup, dan tidak seimbang. Pada hari yang sama, kilang minyak terbesar Kuwait, Mina Al-Ahmadi, terbakar akibat serangan drone Iran bersama dengan 2 pabrik desalinasi. Rusia, yang selama ini menjadi sekutu Iran, mulai mengevakuasi 200 stafnya dari pembangkit nuklir Bushehr. Tanda bahwa perang ini tidak main-main. Puncaknya, pada tanggal 7 April 2026, melalui mediasi Pakistan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata selama 2 minggu. Namun, upaya perdamaian tidak berhasil. Pada tanggal 11 April 2026, negosiasi antara Amerika dan Iran di Islamabad gagal mencapai kesepakatan jangka panjang. Tidak ada yang mau mengalah. Amerika meminta Iran membuka selat dan menghentikan program nuklirnya. Iran meminta Amerika mengakui kejahatan perang dan mencabut semua sanksi. Pada tanggal 15 April 2026, Presiden Pezeshkian dengan lantang menyatakan di depan umum, Iran tidak akan pernah menyerah. Tidak ada kejahatan yang dilakukan Iran. Justru merekalah yang membom sekolah dan rumah sakit kami. Perekonomian global terancam resesi. Harga minyak diprediksi mencapai $200 per barel, namun Iran tetap pada pendiriannya. Gencatan senjata 2 minggu hanya memberi waktu sejenak untuk menarik napas. Rakyat Iran yang sudah terbiasa dengan perang, sanksi, dan penderitaan kembali berdiri di atas puing-puing rumah mereka. Mereka kembali mengumandangkan Allahu Akbar di tengah malam, di tengah ancaman bom dan rudal. Mojtaba Khamenei, sang pemimpin baru, dalam pidato pertamanya dikabarkan berjanji bahwa revolusi tidak akan pernah mati. Kami akan membalas setiap tetes darah para syuhada. Satu hal yang pasti, Republik Islam Iran yang lahir dari darah pada tahun 1979, yang bertahan dari perang 8 tahun melawan Irak, yang selamat dari sanksi puluhan tahun, dan yang sekarang kehilangan pemimpin tertingginya, tidak akan runtuh hanya karena bom. Mereka akan terus berjuang, karena bagi mereka, kemerdekaan adalah harga mati. Wallahu a'lam. Hari ini akan tercatat dalam sejarah sebagai hari ketika Timur Tengah benar-benar terbakar.
Setelah serangan Amerika dan Israel pada pagi hari, Iran langsung membalas dengan api yang tak kalah dahsyat, mengubah langit biru Teluk menjadi merah membara oleh lintasan rudal balistik. Di bunker komando bawah tanah, para pemimpin tertinggi militer Iran yang selamat dari serangan pagi itu segera mengaktifkan rencana balasan yang telah mereka rencanakan. Operasi balasan itu diberi nama Sandi Wa'ad al-Fath atau Janji Kemenangan. Pada pukul 15.45 waktu Teheran, setelah sholat Asyar, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan melalui televisi pemerintah bahwa saatnya musuh merasakan pedang membara dari perlawanan. Pengumuman itu baru terejawantahkan pada pukul 16.02 waktu setempat ketika rentetan pertama rudal balistik tipe Khaybar Shekan dan Emad mulai melesat dari silo-silo bergerak di pegunungan Zagros dan Gurun Lut. Para analis militer kemudian memperkirakan bahwa setidaknya 120 rudal diluncurkan dalam gelombang pertama dengan target yang jelas, yaitu setiap pangkalan militer Amerika Serikat yang bertebaran di sepanjang pesisir selatan Teluk Persia, dari Kuwait hingga Oman. Titik paling sensitif dari serangan balasan ini adalah Bahrain, sebuah kerajaan kecil yang menjadi tuan rumah bagi markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada pukul 16.27 waktu setempat, warga di kawasan Jufair, Manama, yang biasanya ramai dengan kafe dan pusat perbelanjaan yang dipenuhi personel Amerika, mendengar suara mendesing yang menakutkan dari langit. Seorang saksi mata, Mohammed Al-Ansari, yang berbicara kepada Al Jazeera melalui telepon dengan suara bergetar, menggambarkan bagaimana langit tiba-tiba berubah merah, di mana mereka menyebutnya dengan istilah unik, kayu-kayu seperti puluhan meteor jatuh ke arah laut dan pangkalan. 5 rudal dilaporkan menghantam area Naval Support Activity Bahrain, kompleks utama armada kelima milik AS. Dampaknya langsung terlihat, sebuah pusat layanan logistik angkatan laut setinggi 7 lantai runtuh seperti rumah kartu, menewaskan sedikitnya 12 personel asing dan melukai lebih dari 40 lainnya, menurut sumber rumah sakit di Manama. Sebuah gudang amunisi di dekat dermaga juga terkena serpihan, memicu kebakaran besar yang menciptakan awan hitam raksasa yang bisa terlihat dari jarak puluhan kilometer. Pemerintah Bahrain, yang biasanya berusaha meremehkan dampak serangan, kali ini tidak bisa berbohong. Pada pukul 17.15, Pusat Komunikasi Nasional Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa fasilitas pendukung yang terafiliasi dengan pasukan koalisi internasional menjadi sasaran rudal balistik, seraya menambahkan bahwa tim penyelamat sedang berupaya mengevakuasi korban dan memadamkan api. Di dalam pangkalan, sirene incoming meraung tanpa henti, sementara personel AS yang panik berlarian mencari perlindungan di bunker. Beberapa di antaranya dilaporkan menderita serangan jantung akibat ketegangan luar biasa. Ketika Bahrain terbakar, rentetan rudal lainnya terus melesat lebih jauh ke barat menuju Qatar. Di Doha, ibu kota Qatar, pada pukul 16.31 waktu setempat, sistem pertahanan udara Patriot milik Amerika yang ditempatkan di sekitar pangkalan udara Al-Udeid langsung aktif. Al-Udeid bukan pangkalan biasa. Ini adalah markas Komando Pusat Amerika, CENTCOM, dan Komando Udara Amerika di Timur Tengah, rumah bagi lebih dari 13.000 personel militer Amerika dan puluhan pesawat tempur canggih, termasuk pembom B-1B Lancer dan pesawat siluman F-22 Raptor. Ketika radar mendeteksi 6 rudal balistik yang meluncur cepat menuju pangkalan, baterai Patriot melepaskan tembakan. Langit Qatar yang biasanya tenang berubah menjadi kembang api maut. 3 rudal berhasil dicegat dan hancur di udara, pecahannya jatuh di gurun pasir di luar pangkalan. Namun, 3 rudal lainnya lolos dari intersepsi pertama. 2 di antaranya berhasil ditembak jatuh pada detik-detik terakhir oleh sistem pertahanan titik Iron Dome yang baru dipasang, hanya beberapa ratus meter dari landasan pacu utama. 1 rudal, menurut laporan awal yang kemudian dikoreksi oleh pejabat Pentagon, kemungkinan besar meleset dari target dan jatuh di area kosong di barat laut pangkalan, menciptakan kawah selebar 15 meter. Meski demikian, kepanikan yang terjadi sangat nyata. Seorang teknisi sipil asal Filipina yang bekerja di kafetaria pangkalan menceritakan bagaimana ia dan rekan-rekannya berlari ke bunker saat ledakan terdengar begitu dekat hingga bumi berguncang seperti ada raksasa yang menginjak-injaknya. Pemerintah Qatar
melalui Kementerian Pertahanannya dengan cepat menyatakan bahwa situasi telah terkendali dan tidak ada dampak pada operasi normal pangkalan, meskipun semua penerbangan militer dihentikan setidaknya selama 24 jam ke depan. Konfirmasi serangan juga datang dari Kuwait, tetangga Irak yang menjadi tuan rumah bagi ribuan personel AS. Pada pukul 16.40 waktu setempat, pangkalan udara Al-Salem yang terletak di barat laut kota Kuwait dan menjadi rumah bagi skuadron tempur campuran Amerika dan Kuwait menjadi target. Sumber militer Kuwait yang berbicara kepada kantor berita Kuna dengan syarat anonim mengonfirmasi bahwa beberapa rudal diarahkan ke pangkalan tersebut dan sistem pertahanan udara Kuwait yang bekerja sama dengan unit Amerika berhasil mencegat setidaknya 4 rudal di atas wilayah udara Al-Jahra. Ledakan intersepsi terdengar hingga ke pusat kota Kuwait, menyebabkan warga panik dan berlarian keluar rumah. Seorang jurnalis lokal melaporkan melihat kepulan asap tipis di area utara pangkalan yang kemudian dikonfirmasi sebagai bekas jatuhnya serpihan rudal. Jika ada satu tempat yang paling menggambarkan kegagalan sistem pertahanan di tengah hiruk-pikuk serangan itu, tempat itu adalah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pangkalan udara Al-Dhafra yang terletak di selatan ibu kota Uni Emirat Arab adalah pangkalan utama bagi pesawat pengintai U-2 dan pesawat tempur siluman F-35A Angkatan Udara Amerika. Sekitar pukul 16.45 waktu setempat, radar mendeteksi 7 rudal balistik yang mendekat dari arah selatan. Sistem THAAD, Terminal High Altitude Area Defense milik Amerika, dan sistem pertahanan udara Patriot UEA segera diaktifkan. Dalam pertempuran udara singkat namun sengit, 5 rudal berhasil dihancurkan di ketinggian, menciptakan bola-bola api raksasa di langit senja yang bisa dilihat oleh ribuan warga Abu Dhabi. Namun, 2 rudal lolos dari pertahanan berlapis itu. 1 rudal menghantam area terbuka di dalam perimeter pangkalan, merusak sebuah hanggar perawatan, dan 3 kendaraan militer ringan. Rudal lainnya, yang dicegat di lapisan terakhir, meledak di udara namun pecahannya yang berat jatuh di kawasan permukiman Mohammed bin Zayed City, pinggiran Abu Dhabi, yang padat penduduk. Pecahan rudal sebesar kepalan tangan hingga seukuran bola basket menghujani atap-atap rumah dan jalanan. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab dalam konferensi pers darurat pada pukul 19.00 waktu setempat mengkonfirmasi dengan suara bergetar bahwa seorang warga negara Nepal yang bekerja sebagai sopir pengiriman tewas seketika setelah pecahan rudal menembus atap mobilnya. Selain itu, dilaporkan 7 warga sipil lainnya luka-luka akibat serpihan kaca dan logam panas. Uni Emirat Arab yang selama ini berusaha menjaga jarak dari konflik langsung dengan Iran, mendadak berada di garis depan penderitaan. Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, langsung memanggil Dewan Keamanan Nasional untuk sidang darurat dan Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan paling keras yang pernah ada, menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut yang tidak dapat diterima dan melanggar semua hukum internasional, sambil menegaskan hak penuh untuk membela diri dengan segala cara yang tersedia. Di tengah semua ini, pertanyaan besar menggantung di atas Riyadh, Arab Saudi. Pada pukul 16.50 waktu setempat, koresponden AFP dan beberapa jurnalis lokal di ibu kota Arab Saudi melaporkan mendengar setidaknya 3 ledakan keras yang mengguncang bangunan di berbagai penjuru kota. Sumber-sumber awal di media sosial dipenuhi spekulasi liar. Apakah Iran menyerang Riyadh? Apakah pangkalan militer Saudi menjadi target? Ataukah ini hanya latihan militer yang tidak diumumkan? Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Saudi mengenai sumber ledakan tersebut. Namun, sebuah pernyataan singkat dari Kementerian Pertahanan Saudi yang dirilis pada pukul 18.30 hanya menyebutkan bahwa pertahanan udara kerajaan sedang menangani beberapa objek asing di wilayah udara, tanpa merinci apakah objek tersebut berhasil dicegat atau apakah ada yang jatuh. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran bahwa Arab Saudi mungkin telah menjadi korban dari rudal yang salah sasaran atau bahkan target yang tidak diumumkan. Yang jelas, Riyadh, yang selama ini menjadi poros stabilitas kawasan, kini ikut bergidik dalam ketidakpastian perang. Dampak dari serangan balasan Iran ini tidak hanya dirasakan di darat, tetapi juga di langit dan lautan. Pada pukul 17.00 waktu setempat, otoritas penerbangan sipil Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab secara serempak
mengumumkan penutupan total wilayah udara mereka untuk semua lalu lintas penerbangan sipil hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan dramatis ini langsung melumpuhkan salah satu pusat transit udara tersibuk di dunia, Bandara Internasional Dubai, yang biasanya melayani lebih dari 800 penerbangan per hari, berubah menjadi kota hantu. Ribuan penumpang terlantar di terminal, sementara papan informasi hanya menampilkan tulisan dibatalkan atau ditunda tanpa batas waktu. Maskapai penerbangan global seperti Emirates, Qatar Airways, Etihad, British Airways, dan Singapore Airlines terpaksa membatalkan atau mengalihkan penerbangan mereka, menciptakan kekacauan logistik yang diperkirakan akan merugikan industri penerbangan miliaran dolar. Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, EASA, segera mengeluarkan Notice to Airmen, NOTAM, darurat yang melarang semua operator Eropa untuk memasuki wilayah udara Iran, Irak, Teluk, dan Laut Merah, dengan peringatan bahwa risiko terhadap keselamatan penerbangan sipil sangat tinggi karena aktivitas militer yang intensif, termasuk rudal balistik dan sistem pertahanan udara aktif. Ketika pesawat-pesawat sipil mendarat darurat di bandara-bandara terdekat di Turki dan Oman, di lautan, ketegangan juga meningkat. Perusahaan pelayaran raksasa Denmark, Maersk, mengumumkan penghentian sementara semua pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur air paling vital di dunia yang dilalui sekitar 20% minyak global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 8% dalam hitungan jam, menembus angka $110 per barel untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, memicu kekhawatiran akan resesi global. Pasar saham di Asia dan Eropa langsung berguguran, dengan indeks utama Jepang dan Jerman turun lebih dari 3%. Di New York, perdagangan berjangka menunjukkan pembukaan yang sangat negatif, dan para analis mulai berbicara tentang efek 1973 ketika embargo minyak Arab hampir melumpuhkan ekonomi Barat. Namun, perang tidak hanya berlangsung di udara dan laut. Di Yaman, sekutu Iran, kelompok Houthi melihat ini sebagai momentum emas. Pada pukul 18.00 waktu Sanaa, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, muncul di televisi Al-Masirah dengan seragam militer lengkap dan menyatakan bahwa kelompoknya telah meluncurkan operasi militer skala besar sebagai solidaritas dengan Iran. Serangan itu, menurutnya, menargetkan kapal perang destroyer Amerika yang berlayar di Bab el-Mandeb serta fasilitas militer Israel di al-Rashrash, Eilat. Meskipun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen, militer Amerika segera mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh setidaknya 2 drone yang mendekati kapal perang USS The Sullivans di selat tersebut, dan tidak ada kerusakan yang dilaporkan. Ancaman Houthi membuka front baru yang berbahaya, mengancam jalur pelayaran yang sudah genting dan berpotensi memicu intervensi lebih lanjut dari koalisi pimpinan Saudi yang selama ini memerangi mereka. Di tengah kegilaan yang melanda kawasan, hanya ada satu tempat yang terdengar sunyi namun penuh perhitungan, Teheran. Pada pukul 20.00 waktu setempat, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, muncul di televisi pemerintah dengan wajah datar namun mata menyala. Ia membacakan pernyataan resmi, Republik Islam Iran telah melaksanakan haknya untuk membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Operasi militer kami terhadap pangkalan-pangkalan agresor Amerika dan Zionis telah berhasil menyelesaikan targetnya. Dengan ini, kami menganggap operasi balasan telah selesai. Namun, jika Amerika Serikat atau Israel melakukan kebodohan dengan melancarkan serangan lain, respons kami berikutnya akan 10 kali lipat lebih dahsyat dan akan menargetkan infrastruktur ekonomi dan populasi sipil mereka dimanapun berada. Pernyataan ini, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu untuk deeskalasi dengan menyatakan operasi selesai. Di sisi lain, ia memasang ancaman mengerikan jika eskalasi dilanjutkan. Sementara itu, di New York, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat pada pukul 21.00 waktu setempat. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dengan nada meledak-ledak, menuntut kecaman internasional paling keras terhadap Iran dan menyebut serangan itu sebagai deklarasi perang terhadap peradaban. Sebaliknya, Duta Besar Iran, Amir Said Iravani, dengan tenang membanting data dan peta, menunjukkan titik-titik serangan AS Israel di Iran pagi itu sebagai justifikasi. Amerika Serikat, melalui duta besarnya Linda Thomas Greenfield, membela hak Israel untuk membela diri
tetapi juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari eskalasi lebih lanjut yang akan membawa malapetaka bagi seluruh kawasan. Rusia dan Cina yang memiliki hak veto bersama-sama menyerukan gencatan senjata segera dan kembali ke meja perundingan, tetapi tanpa memberikan solusi konkret. Sidang berakhir deadlock tanpa resolusi, hanya dengan pernyataan bersama yang lemah tentang keprihatinan mendalam. Kembali ke Teluk, malam belum berakhir. Di pangkalan-pangkalan yang baru saja diserang, tim medis masih bekerja keras di bawah lampu sorot, mengevakuasi korban luka. Di Bahrain, jumlah korban tewas sementara naik menjadi 15 personel koalisi dengan puluhan luka-luka. Di UEA, 1 nyawa melayang dan keluarga korban di Nepal belum diberitahu. Di Qatar dan Kuwait, keberuntungan masih berpihak, tetapi trauma psikologis akan membekas lama. Di Riyadh, keheningan resmi pemerintah semakin mencekik warga yang bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi target berikutnya. Dan di langit, keheningan yang tidak alami dari wilayah udara yang ditinggalkan burung besi hanya sesekali dipecah oleh deru pesawat tempur yang berpatroli atau suara rudal yang meluncur untuk berjaga-jaga. Belum genap 12 jam setelah Amerika dan Israel menggempur langit Teheran, dentuman balasan segera dilancarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam IRGC dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone ditembakkan mengarah ke berbagai wilayah Israel. Pasukan IRGC meluncurkan puluhan rudal balistik jarak jauh jenis Khorramshahr, Haj Qasem, dan Emad bersama dengan ratusan drone Shahed 136 yang terkenal dengan kemampuannya melakukan serangan swarm atau bergerombol. Sirene serangan udara meraung-raung di sepanjang wilayah Israel, dari perbatasan utara dengan Lebanon hingga ke selatan gurun Negev. Di kota metropolitan Tel Aviv, yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Israel, warga berlarian menuju ruang-ruang perlindungan setelah mendengar suara ledakan dahsyat dan melihat jejak-jejak cahaya intersepsi rudal pertahanan Iron Dome dan sistem David Sling. Sejumlah rudal Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghantam sejumlah lokasi di Tel Aviv, termasuk kawasan bisnis di distrik Ramat Gan, menyebabkan kerusakan pada beberapa gedung perkantoran dan apartemen. Api berkobar di beberapa lokasi, dan tim pemadam kebakaran berjuang keras untuk menjinakkan kobaran api. Selain Tel Aviv, kota suci Yerusalem juga menjadi target serangan, dengan rudal yang dilaporkan mendarat di kawasan terbuka di selatan kota, tidak jauh dari pemukiman Israel, menyebabkan kepanikan massal di kalangan peziarah dan penduduk setempat yang sedang bersiap menyambut hari Sabat. Wilayah utara Israel juga tidak luput dari gempuran Iran. Kota Haifa, yang merupakan kota pelabuhan terbesar ketiga di Israel dan rumah bagi kilang minyak serta kawasan industri berat, terkena setidaknya oleh 2 rudal, menyebabkan kebakaran yang memuntahkan asap hitam. Laporan dari tim penyelamat di Haifa mengonfirmasi bahwa sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Kiryat Haim terkena serpihan rudal, meratakan sebagian bangunan, dan menjebak beberapa keluarga di bawah reruntuhan, meskipun jumlah korban pasti masih belum dapat dipastikan. Di kota Rosh HaAyin, yang terletak di timur Tel Aviv, seorang perwira polisi Israel terlihat dalam rekaman video amatir sedang mensurvei kawah besar bekas hantaman rudal di tengah jalan raya, mengindikasikan bahwa serangan tidak hanya terbatas pada area pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran dan permukiman. Sementara itu, pangkalan militer Israel seperti Pangkalan Udara Ramon di Gurun Negev dan Pangkalan Udara Nevatim yang sebelumnya pernah menjadi target serangan Iran pada April 2024, kembali menjadi sasaran rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran. Intelijen satelit komersial yang dianalisis oleh lembaga riset konflik menunjukkan setidaknya 2 landasan pacu di Pangkalan Udara Nevatim mengalami kerusakan akibat hantaman langsung, meskipun militer Israel dengan cepat mengerahkan alat berat untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan mengklaim bahwa operasi udara tidak terganggu. Militer Israel melalui juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka yang bekerja sama dengan sistem pertahanan sekutu di kawasan telah berhasil mengintersepsi rudal dan drone Iran. Namun, klaim ini langsung mendapat skeptisisme luas dari berbagai pengamat militer internasional. Organisasi darurat Israel, Magen David Adom, mencatat setidaknya 89 orang mengalami luka-luka di berbagai lokasi. Namun jumlah ini hanya mencakup korban yang mencari perawatan medis dan tidak mencerminkan kemungkinan adanya korban tewas atau luka berat yang mungkin masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur.
Sumber-sumber di rumah sakit Israel yang berbicara dengan syarat anonim kepada media internasional mengindikasikan bahwa rumah sakit di Tel Aviv dan Haifa banyak pasien, namun otoritas Israel memberlakukan sensor ketat dan melarang publikasi data korban secara real-time. Pusat Komando Amerika Serikat untuk Timur Tengah, CENTCOM, dalam pernyataan resminya mengakui bahwa Iran meluncurkan ratusan serangan rudal dan drone ke berbagai target di kawasan, termasuk ke instalasi-instalasi militer AS. Namun, dengan nada yang terkesan berusaha meredam kepanikan, CENTCOM menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di instalasi AS minimal dan tidak mengganggu operasi militer. Pernyataan ini kontras dengan laporan dari sumber-sumber di kawasan yang menyebutkan bahwa pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan markas utama CENTCOM, juga menjadi sasaran rudal dan mengalami kerusakan pada beberapa fasilitas pendukung. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dalam konferensi pers darurat yang disiarkan televisi pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan akan dianggap sebagai sasaran militer yang sah selama agresi terhadap Iran berlanjut. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai ancaman bahwa serangan yang baru dilancarkan hanyalah gelombang pertama dari respons yang lebih dahsyat jika AS dan Israel tidak menghentikan serangan mereka. Araghchi juga menambahkan bahwa Iran telah memberikan peringatan dini kepada negara-negara tetangga melalui saluran diplomatik agar menjauhkan personel dan aset mereka dari pangkalan-pangkalan AS yang menjadi target sebagai upaya untuk meminimalisir korban di negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika. Dalam sebuah langkah yang sangat inovatif, Iran juga meluncurkan rudal yang secara spesifik menargetkan infrastruktur media Israel. 2 rudal terpisah dilaporkan menghantam gedung yang menaungi kantor pusat Channel 14 dan Channel 12 di Israel. Pemerintah Iran, melalui pernyataan resmi IRGC, melabeli kedua stasiun televisi ini sebagai jaringan teror media karena dukungan propaganda mereka yang tanpa henti terhadap koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pembenaran mereka atas kekejaman terhadap warga Palestina serta serangan ke Iran. Serangan terhadap gedung-gedung media ini menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan, meruntuhkan sebagian dinding bangunan dan menghancurkan ruang siaran utama, namun tidak menimbulkan korban jiwa karena stasiun televisi tersebut telah dievakuasi. Serangan rudal Iran yang sangat sukses pada Juni 2025, di mana Israel saat itu juga memberlakukan larangan ketat bagi media untuk melaporkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan, dan baru beberapa bulan kemudian gambar-gambar satelit komersial mengungkapkan bahwa kerusakan di pangkalan udara Israel jauh lebih parah daripada yang diakui secara resmi. Kebijakan ini diduga kuat merupakan bagian dari strategi perang informasi, di mana membatasi penyebaran visual kerusakan di dalam negeri bertujuan semata-mata untuk menjaga moral orang-orang Israel, serta melakukan pencitraan bahwa Israel memiliki kekuatan militer yang tangguh. Untuk memahami secara utuh rentetan peristiwa dahsyat yang mengguncang Timur Tengah pada penghujung Februari dan awal Maret 2026 ini, kita harus memulainya bukan dari suara ledakan pertama, tetapi dari ruang-ruang negosiasi di Jenewa. Pada tanggal 26 Februari 2026, apa yang disebut oleh para diplomat sebagai Maraton Jenewa atau putaran ketiga perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Oman, berakhir tanpa hasil apapun. Negosiasi yang berlangsung di bawah administrasi Presiden Donald Trump ini memang sejak awal sudah berada di ujung tanduk, karena Washington menuntut Tehran untuk menerima pembongkaran total fasilitas pengayaan uranium dan penyerahan seluruh stok material nuklir, sebuah ultimatum yang langsung ditolak mentah-mentah oleh delegasi Iran. Kegalauan diplomatik ini dengan cepat mengubah iklim politik dari optimisme hati-hati menjadi ekspektasi akan ledakan militer, terutama setelah AS, dalam beberapa hari menjelang serangan, secara agresif meningkatkan kehadiran militernya di kawasan dengan mengerahkan lebih dari 150 pesawat tempur ke pangkalan-pangkalan di Eropa dan Timur Tengah sebagai tekanan nyata di belakang meja perundingan. Apa yang tidak diketahui publik saat itu adalah bahwa di balik layar, militer Israel dan Amerika Serikat telah menyelesaikan bulan-bulan perencanaan yang ketat dan bersama, menentukan tanggal peluncuran serangan beberapa minggu sebelumnya, seolah-olah negosiasi di Jenewa hanyalah formalitas belaka sebelum palu godam militer dijatuhkan. Babak pertama dari drama ini dimulai pada dini hari Sabtu, 28 Februari 2026. Sekitar pukul 2 dini hari waktu Tehran, ketika sebagian besar warga ibu kota masih terlelap, gelombang pertama serangan gabungan AS Israel mulai menghujani wilayah Iran. Operasi militer besar-besaran yang oleh Israel dinamai Rising Lion dan oleh Amerika Serikat disebut Operation Epic Fury, dibuka dengan serangan cyber kompleks yang melumpuhkan sistem pertahanan udara,
membutakan radar-radar pertahanan di saat-saat kritis sebelum gelombang pesawat tempur tiba. Saat fajar mulai menyingsing di Teheran, tepatnya sekitar pukul 5.50 pagi, ledakan-ledakan dahsyat mulai mengguncang ibu kota dengan asap hitam tebal mengepul di atas sejumlah distrik, terutama di sekitar kompleks kepresidenan Pastor dan markas intelijen Garda Revolusi. Serangan ini tidak main-main. Jet tempur Angkatan Udara Israel secara simultan menghantam target di Iran, mulai dari depot rudal, sistem pertahanan udara, hingga fasilitas militer di Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah, yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan ofensif Iran secara permanen. Targetnya pun sangat sensitif dan strategis. Di Teheran saja, serangan menghantam gedung Kementerian Pertahanan, Kementerian Intelijen, kantor pusat organisasi energi atom, gedung peradilan, dan bahkan kompleks kediaman serta kantor pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sekitar pukul 8.15 pagi, waktu Israel, atau beberapa saat setelah serangan dimulai, sirene-sirene peringatan serangan udara meraung-raung di seluruh penjuru Israel, dan militer Israel mengumumkan status darurat khusus dan segera, yang meliputi penutupan sekolah, pembatasan perkumpulan publik, dan penutupan wilayah udara untuk penerbangan sipil. Pada pukul 8.25, waktu Israel, Menteri Pertahanan Israel Katz secara resmi mengonfirmasi bahwa negaranya telah melancarkan serangan preemptif terhadap Iran untuk menyingkirkan ancaman terhadap Israel, sementara di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump pada pukul 2.30 dini hari, waktu Timur AS, atau sekitar pukul 10.30 pagi, waktu Tehran, muncul dalam sebuah video di platform Truth Social-nya untuk mengumumkan secara terbuka bahwa militer AS sedang melancarkan operasi tempur besar-besaran di Iran dengan tujuan untuk menghancurkan industri misil. Trump dalam pernyataannya yang dramatis itu tidak hanya berbicara tentang target militer, tetapi juga secara langsung berbicara kepada rakyat Iran, mendesak mereka untuk tetap di rumah dan setelah serangan selesai, ambil alih pemerintahan kalian, serta menawarkan kekebalan kepada personel Garda Revolusi jika mereka meletakkan senjata. Sementara para pemimpin berbicara, di lapangan, dampak serangan terus meluas. Pada siang harinya, laporan mulai berdatangan tentang jatuhnya korban sipil yang mengerikan, termasuk serangan rudal Israel yang menghantam sebuah sekolah dasar perempuan di kota Minab, Provinsi Hormozgan, yang menurut laporan menewaskan sedikitnya 108 siswi dan menyebabkan kemarahan nasional yang akan menjadi bahan bakar bagi respons balasan Iran. Kurang dari 3 jam setelah serangan pertama AS Israel, mesin perang Iran mulai bergerak. Pada pukul 11.20 pagi, waktu Tehran, atau sekitar pukul 10.50 pagi, waktu Israel, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengumumkan dimulainya operasi balasan, yang mereka sebut True Promise 4, dengan meluncurkan gelombang pertama rudal balistik dan drone ke arah wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Pada pukul 10.20 pagi, waktu Israel, media melaporkan bahwa sirine berbunyi di wilayah utara Israel dan ledakan terdengar di area Haifa, diikuti oleh konfirmasi dari militer Israel bahwa mereka telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran. Serangan Iran ini tidak setengah hati. Mereka menggunakan taktik untuk membanjiri sistem pertahanan Iron Dome dengan kombinasi drone Shahed yang lebih lambat namun banyak, diikuti oleh rudal balistik jarak jauh yang lebih cepat dan sulit diintersepsi. Gelombang demi gelombang proyektil diluncurkan, dan dalam hitungan jam, setidaknya 23 gelombang serangan tercatat menghantam Israel, dengan 8 gelombang ditujukan ke wilayah utara, 9 gelombang ke area Tel Aviv, 3 gelombang ke wilayah Yerusalem, dan 3 gelombang ke selatan. Meskipun militer Israel mengklaim telah mengintersepsi sebagian besar serangan, dampak dari rudal yang berhasil lolos mulai terlihat. Kerusakan dilaporkan terjadi di berbagai lokasi, baik akibat hantaman langsung rudal maupun akibat pecahan rudal intersepsi, dan Magen David Adom, layanan darurat Israel, melaporkan puluhan orang terluka, dan pada malam harinya, konfirmasi pertama korban jiwa di Israel datang ketika seorang wanita di area Tel Aviv dinyatakan tewas akibat serangan rudal. Sementara itu, serangan Iran tidak hanya terfokus pada Israel. Pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 12.30 siang, waktu Teheran, rentetan rudal dan drone Iran mulai menghantam sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di 6 negara di kawasan Teluk. Eskalasi ini akan dibayar mahal oleh kepentingan AS di seluruh Timur Tengah. Di tengah hiruk-pikuk serangan balasan ini, kabar buruk mulai berhembus dari Iran mengenai nasib para pemimpinnya. Setelah seharian penuh ketidakpastian di mana tidak ada konfirmasi resmi, pada dini hari Minggu, 1 Maret 2026, media pemerintah Iran mengumumkan berita yang mengubah segalanya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang telah memimpin negara itu selama lebih dari 3 dekade,
tewas dalam serangan gabungan AS Israel pada hari sebelumnya. Pengumuman ini mengikuti pernyataan sebelumnya dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump yang mengindikasikan bahwa Khamenei telah menjadi target dan tidak lagi berada di antara yang hidup. Bukan hanya Khamenei, serangan itu juga merenggut nyawa sejumlah tokoh kunci lainnya, termasuk putri dan menantu laki-laki Khamenei, serta 7 pejabat senior Iran lainnya seperti Ali Shamkhani, penasihat keamanan, Muhammad Pakpur, komandan IRGC, dan Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, sebuah dekapitisasi kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Islam. Sebagai tanda berkabung nasional, Iran mengumumkan 40 hari berkabung publik dan 7 hari libur nasional. Dampak dari konflik terbuka ini langsung melumpuhkan konektivitas global dan mengirimkan gelombang kejut ke pasar dunia. Setidaknya 8 negara, termasuk Iran, Israel, Irak, Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, menutup wilayah udara mereka untuk semua lalu lintas penerbangan sipil, menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan dan puluhan ribu penumpang terlantar di bandara-bandara internasional dari Eropa hingga Asia. Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 15% dalam hitungan jam, menembus angka $120 per barel, karena pasar membayangkan skenario terburuk terganggunya pasokan dari jantung produksi minyak dunia. Di tingkat global, reaksi internasional pun memanas. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat di mana para duta besar saling bertukar tuduhan. Rusia mengutuk serangan tersebut dan menyerukan penghentian kekerasan serta kembali ke diplomasi, sementara Prancis meminta Iran untuk menerima kembali tawaran negosiasi AS. Di sisi lain, sekutu barat seperti Inggris, Kanada, dan Australia menyatakan dukungannya terhadap upaya AS untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir, sementara di jalanan Washington DC, gelombang protes pecah di luar Gedung Putih, menentang kebijakan perang pemerintahan Trump. Sementara itu, di kawasan, Mesir mengutuk pelanggaran kedaulatan negara-negara Arab dan Lebanon menegaskan netralitasnya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak terseret ke dalam pusaran konflik yang berada tepat di ambang pintunya.